Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Tentu kebahagiaan kita dengan pertemuan pada hari ini akan semakin lengkap dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala karunia yang diberikannya, terutama di antara sekian banyak karunia yang kita nikmati adalah kesehatan dan kesempatan. Kesehatan yang kita isi dengan ketaatan akan menjadi amal, akan menjadi investasi yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu tidak bisa terlepas dari jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang menjadi contoh suri tauladan bagi kita semua, memperjuangkan tersebarnya cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan lanjutkan, kita akan terus belajar, berlatih, mengembangkan kemampuan kita memahami teks-teks Qur'ani. Kita akan lanjutkan pelajaran kita masih di pelajaran ke-18, ibu-ibu sekalian, dengan judul Al-Amru bil Ma'rufi wan Nahyu 'anil Munkar. Untuk itu, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada kesempatan hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih pada kemampuan yang sama dengan latihan yang hamzah, ya, latihan hamzah. Kita diminta untuk membaca, memahami yang kita baca dengan cara menerjemahkan. Jadi posisi terjemahan di sini adalah sebagai media untuk menunjukkan kepahaman kita. Pemahaman kita terhadap, tentu diawali dengan makna kata, makna ungkapan, serta kandungan dari sebuah kutipan ayat Al-Quran secara umum. Pada pelajaran kita yang lalu, latihan kita sebelumnya bagian hamzah, kita sudah berlatih memahami beberapa kutipan ayat Al-Quran yang di dalamnya terkandung kata naha, yanha, intaha, yantahi. Kemudian terkandung juga di dalamnya kata al-amru, kata al-ma'ruf, kata al-munkar, ya, yang menjadi bagian dari kata kunci pada pelajaran yang ke-15 ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat yang ada pada bagian ba. Ya, pada bagian ba, sebagai pengantar, pendahuluan untuk kajian kita baca terlebih dahulu ayat demi ayat yang akan jadi bahan latihan kita. Kemudian setelah itu kita pendalaman mufradat terlebih dahulu, karena itu modal utama untuk menguasai bahasa apapun juga, kosakatanya, vocabulary-nya. Lalu kemudian kita bisa berdiskusi lebih lanjut berikutnya terkait dengan bentuk, terkait dengan jenis, terkait dengan posisi kata dalam sebuah kalimat, serta keindahan dan kedalaman makna yang bisa kita jangkau dengan ilmu kita yang kita akui tentu masih terbatas. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita baca bersama-sama ayat-ayat yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita mulai.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Iya. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian beberapa ayat yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Ya, selamat datang Bu Mimi. Alhamdulillah, hari ini hari istimewa. Kita kedatangan dua tamu yang sudah punya nama sebelumnya. Ya, tadi ada Bu Nur sudah bergabung. Ada juga Bu Mimi hari ini bisa bergabung melengkapi ibu-ibu yang sudah biasa hadir dalam kajian rutin kita. Silakan ibu-ibu sekalian dibaca dalam hati untuk melatih diri memahami. Ada Toha 13:14, Al-Qasas 6:8, kemudian berikutnya ini juga populer Al-Hajj 7:7. Kemudian yang terakhir Al-Mu'minun 118. Di Toha apa ada ungkapan yang belum terpahami, yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu ibu-ibu sekalian? Ikhtartuka itu dari apa Pak ya? Iya, baik. Ada lagi? Sama Islamia. Apalagi? Pak Guru kok di buku saya nggak ada ya Pak Guru? Sudah? Ada lagi yang lain selain ikhtartuka? Nggak ada Pak. Oke, baik. Kita beri tanda ya untuk Toha ya. Kita baca di. Kemudian ayat berikutnya Al-Qasas yang ada pada halaman yang sama pada slide yang sama. Apa ada yang belum? Nah ini sama nih, maka lahumul khairah. Subhanallahi wa ta'ala amma nggak ada Pak. Baik, mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Kita biasa ini ya, mencoba sensitivitas kita terkait dengan ciri-ciri khusus bahasa Arab. Yang pertama apa, Bu Susi? Terdiri dari 3 huruf dasar, Pak. Iya. Coba amati 2 kata yang saya hubungkan ya. Yang satu di bagian atas ya, di ayat yang pertama. Kemudian yang kedua di ayat yang kedua. Ho, tak sama ro Pak ya, mungkin ya. Ho, tak sama ro. Kita butuh 3. Kita butuh 3. 3 kan? Iya, apa itu? Ho, tak sama ro. Iya, baik. Itu sudah bisa jadi modal gitu ya. Gitu. Jadi ini ya, tinggal yang ini, yang atas dengan yang bawah ini kita duga ini memiliki makna dasar yang sama. Yang sama ya. Yang di bawah karena tadi tidak masuk dalam radar
radar problem itu maknanya iya. apa? Itu kan mudorik, Pak ya. Jadi sepertinya memilih, Pak ya. Apa ya itu ya? Iya, baik. Taruh. Memilih ya. Itu ya, memilih. Ya. Maka di atas juga ada makna memilih. Ya, ada makna memilih. Nah, ini ya, kata ini kalau kita coba di review di Tanmiyatul Mufradat, ini kata yakhtar itu mudhari seperti yang tadi sudah dikenal ya, sudah dikenal. Ibu-ibu yang lain apa ada yang mengingat madinnya dari yakhtar? Ikhtar ya, jadi ikhtar. Kata ikhtar, yakhtar sendiri Oh iya, itu. ada Pak. Nah, oke, betul. Kata ikhtar, yakhtar sendiri adalah pengembangan kata dari kata yang berasal dari 3 huruf dasar, yaitu ada kata khair. Ya, kata khair. Baik. Kata khair. Nah, ada kho, ada ya, dan ada ra, ada ro. Gitu ya. Kalau kemudian berkembang, tidak ya muncul, yang muncul adalah alif, itu bisa kita pahami dengan konsep ilmu temenan. Nah, sehingga kata al-khair ini, al-khair, kemudian di sini ada kata al-khiyarah, ya. Ini juga seakar ya, berasal dari kata yang sama, sehingga di sini kata al-khiyarah di sini bermakna pilihan, ya. Sehingga kata al-khiyarah di sini ada bermakna pilihan. Kita yang lebih populer itu adalah sholat istikharah. Ya, ada sholat istikharah. Ya, ingat ya ibu-ibu sekalian, kata. Iya, udah dicatat malah ini Pak. Bagus. Ya, itu artinya perlu itu tambahan dosis pengulangan. Betul. Baik, kita lanjutkan supaya ini ada 4 kutipan ayat bisa tuntas dari segi mufradatnya. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Apakah ada ungkapan yang belum terpahami maknanya di bagian ini? Ayo ibu-ibu sekalian, kasih aba-aba ya. Kasih aba-aba kondisi hati dan pikiran ibu-ibu sekalian, apakah dalam kondisi baik-baik saja. Kalau ada yang belum dimengerti, sampaikan sehingga nanti kita bisa sambung rasa. Ya, kita bisa apa? Iya, baik. Yang ini ya, Bu? Iya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain, ibu-ibu yang lain? Ya. Kembali ke surah Al-Qasas, Pak Guru. Mohon tidak dibiasakan begitu itu. Jadi nanti protokolernya jadi terganggu ini. Kalau sudah lewat saja. Nanti kalau ini sudah selesai, saya beri kesempatan lagi. Tapi kita fokus ke sini dulu. Di 2 ayat ini aman ibu-ibu selain yang tadi yang ditanyakan oleh Bu Nur, Bu Nursia? Iya, aman. Oke. Baik. Bu Nur coba dikenali ini, Bu. 3 huruf dasarnya. Ain. Oke. Bagaimana Ibu? Bu Nur sudah dikenali 3 huruf dasar kira-kira di sini yang dominan? Fa, Ain, Lam. Ya, oke, bagus. Ibu, kalau kita lagi membicarakan tentang jenis kata, Bu, Ibu ingatnya apa jenis kata dalam bahasa Arab?
maksudnya isim itu Pak Guru. Iya, apalagi? Terus isim, terus fiil sama harf. Oke, bagus. Yang kedua tadi apa hurufnya? Kata yang jenis kedua. Fiil. Iya, 3 hurufnya apa? Fa, ain, sama lam. Oke, apakah sama? Maksudnya fiil gitu. Ada sama ada. Ya, ada 3 huruf yang sama ya. Ada. Nah, berarti kita duga makna dasarnya sama. Gitu. Fiil adalah kata yang menunjukkan apa? Perbuatan. Iya, lalu Perbuatan sekarang yang terikat pada perbuatan waktu. itu dalam bahasa Indonesia sinonimnya apa? Perbuatan itu sinonimnya perbuatan apa? Amal ya, maksudnya pekerjaan gitu. Oke, bagus ya. Perbuatan sinonimnya adalah pekerjaan. Jadi ini ada makna dasar berbuat, ini ada makna dasar bekerja, gitu ya. Ya. Nah, sekarang Ibu sudah punya modal bagus memahami makna. Sekarang lengkapi pemahaman tadi untuk menjawab pertanyaan yang Ibu miliki, menjawab sendiri dengan modal keterampilan, ya, keterampilan. Coba Ibu kenali, ini yang sedang kita diskusikan ini bentuk berapa kira-kira? Itu ada sukun ya, ada ini alif, bentuk 5 ya. Oke, bagus. Bentuk 5 memiliki makna apa, Ibu? Kata tanya. Bagus. Ibu-ibu yang lain mungkin ada yang bisa mengingatkan? Kata perintah. Perintah. Iya, betul. Ya wajar ya, Bu. Kalau kita itu kan jarang bersama ya, kadang-kadang ini siapa ya namanya gitu. Ingat betul padahal wajahnya tapi lupa namanya, malum jarang ketemu ya. Jadi bentuk 5 itu adalah bentuk perintah. Nah, sekarang tinggal digabungkan Ibu. Tadi sudah dapat makna dasarnya, gabungkan bahwa itu adalah bentuk perintah. Maka maknanya akan menjadi ada iron lah kan, misalkan kalau tadi kan berbuat atau bekerja, jadi berbuatlah kan. Pak Guru. Iya, ya, bagaimana jadinya? Dan berbuatlah. Oke, bagus. Nah, coba kalau ditambahkan dengan kata selanjutnya. Dan berbuatlah kebaikan. Bagus. Coba dengan kata yang lain. Yang mana kata yang mana? Kan tadi ada 2. Ibu dapatnya ada 2 kata, 2 makna dasar tadi Ibu dapatnya. Oh, tadi kan bekerja ya satunya, pekerjaan. Dan bekerjalah, berbuatlah kebaikan dan. Pertama berarti berbuatlah kebaikan. Yang kedua? Kerjalah yang baik. Kebaikan. Kerjakan. Mana Pak Guru? Yang kedua berarti? Buatlah yang baik. Tadi yang kedua kan saya terjemahkan pekerjaan, perbuatan. Oke, maka ini bentuk 5, maka jadinya menjadi bekerjalah yang baik. Bekerjalah, berbuatlah kebaikan, bekerjalah kebaikan gitu ya Pak Guru. Kerjakan ya. Pas Pak Guru. Udah lama enggak lama. Oke, baik. Ibu-ibu yang lain, bagaimana? Mungkin ada yang punya sumbangan pemikiran yang bisa kita berikan kepada Bu Nur untuk memperkaya apa yang beliau tadi sudah mampu hasilkan dengan berpikir. Berarti apa maknanya selain tadi? Berbuatlah kebaikan. Bisa menjadi apa? Kebaikan. Engkau kerjakanlah kebaikan. Kalian kerjakanlah kebaikan. Oke, bagus. Kerjakanlah kebaikan. Adakah yang lain selain berbuatlah dan kerjakanlah? Bekerjalah yang baik. Oke, ada selain itu ada? Kebaikan, lakukanlah. Nah, bagus. Tuh ya. Jadi Bu Nur, kita bisa menangkap, kita bisa memahami 3 ya. Dengan modal tadi. Yang pertama tadi bisa bermakna berbuatlah, yang kedua bisa bermakna kerjakanlah, kemudian yang ketiga bisa bermakna lakukanlah. Oh iya.
Kasih Nah, pembuka. tinggal nanti kalau Ibu ingin menambah lagi, memperluas pemahaman yang Ibu sudah dapatkan tadi, Ibu sudah dapatkan itu bentuk berapa, tinggal kenali. Itu domirnya apa? Ini berarti ini kalian nih, antum ya. Kan kalau Iya, kalian. di anta. Antum. Iya, tinggal itu nanti dimunculkan gitu. Kalian berbuatlah kebaikan. Oke, baik. Itu ya, Bu Nur dan ibu-ibu yang lain, mungkin juga ada yang tadi ya mendapat insight, dapat wawasan, penambahan wawasan atau penguatan. Bagaimana cara kita bekerja dengan ilmu kita yang terbatas? Sekali lagi ibu-ibu sekalian, dalam banyak kesempatan waktu kita belajar, saya sering mengatakan bahwa target kita itu ya bukan soal benar atau salah, ya kita tidak terlalu fokus pada hasil akhir karena kita ingin menikmati prosesnya. Ya, karena kita ingin menikmati prosesnya. Ya, orang tentu ya kita bisa terima bahwa setiap orang itu punya karakter berbeda, termasuk juga dalam cara belajar. Ada orang yang punya kenikmatan kalau dia bisa mengungkapkan, bisa membangun, merangkai pemahamannya sendiri, tapi pada saat yang sama ada juga orang yang punya karakter seperti kebiasaan orang-orang ningrat, terima jadi gitu ya, terima jadi, apapun juga yang dibutuhkan langsung ada yang memberi. Mau makan, tinggal jentikkan jari, makanannya sudah datang, tidak perlu berpikir itu bahannya dari apa, diolah dengan cara bagaimana. Kita ini masih jadi masyarakat kelas bawah yang harus berjuang sendiri untuk membangun pemahaman berdasarkan kemandirian yang mampu kita bangun. Baik, ibu-ibu sekalian, karena ini tadi sudah kita bahas sebenarnya, Toha dengan Al-Qasas, namun karena ada permintaan untuk mundur, ini supaya cantik rasanya, karena tadi udah maju, sekarang mundur, ya maju mundur cantik jadinya. Silakan Bu Supeni, apa yang ingin diangkat untuk menjadi diskusi kita pada kesempatan kali ini? Makanan. Makanan, ya. Pak Guru. Ya, bagaimana? Apa clue-nya? Bagaimana? Pertanyaannya apa? Makanan itu jawabannya itu di bawahnya tuh ada, Bu. Di bawahnya itu caption. Di bawahnya huruf pink bagi mereka. Tidak ada pilihan lain bagi mereka. Apakah ada maknya? Apakah tidak ada pilihan lain bagaimana? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Mungkin teman-teman yang lain nanti bisa kita beri kesempatan untuk berkomentar ya, untuk menjawab pertanyaan yang Bu Supeni bisa sampaikan ya, dan ya tidak berkeberatan kan nanti kalau jawaban itu dari teman-teman ya, Bu ya. Apa pertanyaannya, Bu? Sudah ada jawabannya. Oke, baik. Nah, jika demikian maka saya yang akan bertanya, ibu-ibu sekalian ya. Mari kita perhatikan ya. Mari kita perhatikan. Makana lahumul khiyarah. Dimaknai tidak ada pilihan dalam kurung lain bagi mereka. Oke. Mari kita cermati ibu-ibu sekalian. Ini ada makna mereka. Kira-kira makna mereka ini lahir dari ungkapan yang mana? Dari versi Arabnya. Ini kita ambil, ini kita kotakan ya. Biar kita fokus, kita semakin berpusat pada titik yang sama. Ini makna mereka dari mana dipahami ada makna mereka? Oke, bagus. Dari hum. Iya, bagus. Lalu bagi, dari mana? Oke, bagus ya. Bagi, lah. Nah, lalu lain, dari mana lain? Dari Kana, Pak ya? Kana. Ya, yang lain bagaimana? Ma. Oke, bagus. Jadi ibu-ibu sekalian, lain ini tidak lahir dari satu ungkapan di sini.
Bukan dari ma, bukan dari kana, bukan dari la, bukan dari hum, bukan pula dari al-khiyarah. Tetapi lain ini lahir dari mana? Dari kepantasan. Ya. Nyamannya, enaknya, bagusnya. Gitu ya. Bukan lahir dari ma, bukan lahir dari kana, bukan lahir dari la, bukan lahir dari hum, bukan dari pula dari al-khiyarah. Oke ya. Baik. Kita lanjut berikutnya. Di sini di makna ada pilihan. Ya, ada pilihan. Dari mana ini bisa kita pahami ada makna pilihan? Oke, bagus, al-khiyarah. Nah, sekarang dalam versi Arabnya apa yang belum kita pasangkan dengan versi bahasa Indonesianya? Makana. Nah, bagus. Kemudian bahasa Indonesia yang belum kita pasangkan adalah ungkapan? Tidak ada. Oke, bagus. Maka pertanyaannya adalah, gitu ya, pertanyaannya adalah, kita duga kuat bahwa makana ini bermakna tidak ada. Setuju? Ibu-ibu sekalian, setuju bahwa kita duga kuat bahwa makana ini bermakna tidak ada? Bagus. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memahami bahwa ma yang ada di sini, kita punya berapa makna ma, ibu-ibu sekalian? Ada makna bukan. Oke, ada 3 ya, paling tidak ya, ada 3. Dan ada bermakna sesuatu yang, apa yang, kemudian ada yang bermakna tidak atau bukan, kemudian ada yang sebagai kata tanya. Nah, ini ibu-ibu nih, ibu-ibu sekalian ini yang sudah belajar di BAQ 5 ya. BAQ 5 dengan Pak Amin tentu sudah langsung nyambung dia. Kalau ma yang berarti sesuatu yang apa yang itu namanya ma apa gitu. Ma yang bermakna tidak atau bukan itu namanya ma apa gitu ya. Ma yang sebagai kata tanya itu maknanya apa? Itu sudah dipelajari oleh ibu-ibu yang sudah di ilmunya sampai di tingkat bahasa Arab Qurani 5. Nah, sekarang kita masih di buku bahasa Arab Qurani 2. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memahami bahwa ma di sini bermakna tidak, bukan bermakna apa yang, sesuatu yang, bukan pula bermakna kata tanya seperti yang tadi sempat diduga oleh Bu Susi. Ya, Pak. Monggo, siapa yang akan memulai? Nah, tentu yang tadi yang merasa, yang mengatakan sudah paham. Siapa dia? Bu Supeni tadi yang mengatakan sudah paham. Silakan Bu Supeni, bagaimana cara kita memahami bahwa ma di situ bermakna tidak? Didahului karena huruf karena kata sebelum sesudah ma-nya itu ada kata kana. Jadi ilmunya ma kalau diikuti kana bermakna tidak begitu? Iya. Oke, bagus. Terima kasih. Ini memang pernah merasa belajar begitu atau ini dugaan atau ini prediksi? Prediksi. Oke, baik. Terima kasih untuk prediksinya. Yang lain, siapa berikutnya? Bu Supeni, siapa yang akan kita dengarkan ilmunya? Bagaimana cara kita memahami bahwa ma yang ada pada ungkapan ini memiliki makna tidak, bukan makna-makna yang lain? Siapa Bu yang akan kita dengarkan berikutnya? Bu Sri Pujo. Silakan Bu Tri Pujo. Sri Pujo ada? Mungkin Bu Tri bisa berlatih membiasakan membuka mute-nya ya, unmute-nya, sehingga bisa kita dengarkan suaranya Ibu. Iya Pak Ustadz. Ini di sini mah bukan Pak Ustadz. Kaget kita. Wah, saya udah itu. Jadi kaget nih. Untung tadi saya pelan ngomongnya Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz? Ya itu kalau ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian menggunakan panggilan itu ya.
satu sisi ya bisa menunjukkan penghormatan. Silakan Bu Pujo, Sri Pujo Wati. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa ya Bu, terbuka saja, nggak perlu nggak perlu dipaksa-paksa gitu kalau nggak ada gitu. Ada sih cuma Pak ya. Bu Susi gimana Bu Susi, apa? Bagaimana cara Izin, kita Pak. memahami? Mudah-mudahan saya tidak salah Pak ya. Huruf ma itu terletak sebelum fiil, bermakna Sebelum tidak. fiil. Nah, Oke. saya berpikir karena itu mungkin Pak, tapi saya takut mungkin juga salah. Nah. Karena itu bisa dibilang itu fiil madi Pak. Nah, Jadi karena saya tidak melihat fiil yang lain. Kalau Oke. makana lahumul roh gitu kan, Oke. itu bukan fiilnya kana. Jadi Iya. ma sebelum kana itu ma sebelum fiil diartikan Iya. sebagai ma nafiyah, anafi sebelum fiil. Wah, keren Bu Susi. Keren. Tapi untuk yang terakhir tadi mohon ya, yang lain masih kecil ya. Jangan itu dengan omongan orang dewasa itu yang Bu Susi ya, ma'an nafiah Itu itu. BAQ 3 ada Pak, BAQ 3. Ya, makanya itu kita yang masih anak bawang belum nyampe ke situ ya. Ya, Baik, yang lain silakan. Kalau mim diikuti oleh na itu bukan ya Pak ya? Mim apa? Mim diikuti ma. Mim diikuti Ma. sama ada na-nya. Iya Mim ya? yang mana? min ma Ma-nya itu kan dari depan, ma. ma kan ada Terus ma. minnya mana? Minnya mana? Min na Pak, nun. Nun. Nggak ada minnya. Kanan itu. Oke, kanan. bagus. Nah, iya. Kalau nggak salah ya, maknanya tidak baik. kalau nggak salah. Iya. Oke, bagus. Yang lain bagaimana? Pak Guru, ini saya pas buka di buku bab 1, dia berarti tidak atau bukan apabila diinin dengan mina atau ilah gitu Pak Guru. Oke, bagus. Nah, terus. Jadi, tapi saya lihat di situ nggak ada, kenapa ya? Oke, berarti ilmu masa lalu kita masih ada kekurangan yang harus kita genapi ya. Kalau begitu, dulu ma bermakna tidak atau bukan kalau diikuti oleh min atau diikuti oleh ilah. Baik, sudah yang lain? Nah, baik. Ya, itu dia ibu-ibu sekalian, tadi bagus sekali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Susi, bahwa di antara ciri ma bermakna tidak itu adalah kalau diikuti oleh fi'il madin. Nah, gitu ya. Diikuti oleh fi'il madin. Kalau fi'il mudhari, ibu-ibu ingat untuk ini kan kalau istilahnya itu kan negatif atau negasi ya. Ini kan kalimat negasi, penegasian, negasi, penidaan ya. Kalau di mudhari untuk mengatakan tidak, masih ingat apa yang digunakan untuk bermakna tidak kalau itu mudhari? Untuk mudhari, sebentar Pak. Lah, bukan ya? Lah, oke, bagus lah. Jadi ibu-ibu sekalian, dalam bahasa Arab ya, itu berbeda ketika dia ingin mengatakan ya, misalnya saya tidak membaca. Ya, saya tidak membaca. Ya, saya tidak membaca. Ketika tidak membaca itu dalam konteks masa lalu dan masa sekarang. Gitu ya, masa lalu dan masa sekarang. Saya membaca, kalau madinnya apa? Membaca, saya membaca. Kalau madinnya apa? Saya membaca? Kalau qoro'a sayanya di mana? Penciri sayanya. Iya, saya membaca apa ya? Iya, qoro'tu. Qoro'tu. Saya membaca untuk madin itu bahasa Arab qoro'tu. Nah, kalau saya membaca untuk mudhari kalau yaqra'u di mana tanda untuk sayanya, untuk ananya? Aqra'u Pak. Ya, bagus. Berarti akro. Ya. Aqra'u. Kalau yaqra'u kan iya. Nah, ini kita anggap ini sebagai positif ya. Ini kalimat positif. Kan ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan ada interrogatif gitu ya. Nah, ada interrogatif. Nah, ini dalam bahasa Arab kalau untuk negatifnya, ini yang madin ini pakai ma. Ma qara'tu.
Kemudian kalau mudhari pakai la. Mudhari itu kan bisa bermakna sekarang, bisa juga bermakna apa? Akan datang. Nah, kalau untuk akan datang itu pakai lam. Kan sudah kita pelajari ya bahwa la dan lam itu bersinonim, tetapi lam itu punya makna selain tidak, dia juga bermakna belum. Ya, gitu ya. Jadi berarti sama ya Pak Guru, la akro sama lam akro gitu. Cuma maknanya secara penggunaan sama-sama digunakan untuk yang mudhari, tetapi dia punya penekanan yang berbeda. Nah, kalau la untuk masa yang sekarang, untuk lam itu untuk yang akan datang. Ya. Ya Pak Guru, terima kasih. Oke, baik. Jadi itu tambah lagi ya Bu Yuni, tambah lagi. Nanti kalau ibu-ibu bisa sabar bersama dengan kita ya, bersama dengan kita di pelajaran kita yang pelajaran yang ke-25 nanti ya, 25 itu dengan tema nuzulul Quran akan muncul lagi itu, akan muncul lagi ma yang bermakna tidak. Ya, ma yang bermakna tidak dengan ciri-ciri yang berbeda dari itu, berarti kita sekarang punya katakanlah tiga cirinya, yaitu pertama ma yang diikuti oleh min, yang kedua ma yang diikuti oleh illa, kemudian yang ketiga ma yang diikuti oleh fi'il madin. Ya. Nah, tapi kalau pertanyaannya nanti kalau kita mau bertanya apa yang kamu sudah baca, dalam bahasa Arab tentu tidak menggunakan ma supaya tidak menimbulkan ambigu. Nanti mereka akan mengatakan madza gitu. Madza qara'tah. Madza qara'tahu. Madza qulta. Ma qara'tu. Madza qara'tu. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian. Ibu sekalian. Ini dia diskusi kita terkait dengan ma yang ada pada ungkapan maka nalahumul khiyarah. Baik, ibu-ibu sekalian, dengan demikian kita sudah sampai pada level yang pertama, yaitu ya, apapun juga yang kita pelajari, yang harus menjadi target utama kita dari belajar bahasa adalah ada pemahaman makna. Sekali lagi ibu-ibu sekalian, ada makna yang bisa kita pahami. Dan ini akan menjadi efektif jika di dalam diri kita sudah terbentuk sebuah motivasi bahwa saya belajar bahasa Arab Qur'ani itu bukan hanya sekedar untuk mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Tapi saya mempelajari bahasa Arab Qur'ani supaya saya bisa praktik mengerti. Nah, gitu ya bahasanya ya, motivasi diri sendiri nih. Supaya ibu-ibu sekalian nanti tidak merasa terlalu perih gitu ya. Perjuangannya bolak-balik, maju mundur, turun naik gitu. Apa yang dicari, padahal cukup duduk dengar, datang diam saja di majelis taklim, saya sudah dapat tahu itu artinya gitu, dibandingkan dengan apa yang kita lakukan. Target kita adalah kita bisa praktik mengerti, kalaupun kita nggak bisa bagi dengan orang lain, minimal dalam hati ya, dalam hati. Silakan ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan sesi berikutnya. Agenda keterampilan yang kita kembangkan adalah pemahaman yang kita sudah miliki tadi, ayo kita gunakan untuk membagi pemahaman dengan cara menerjemahkan. Siapa yang akan mencoba? Kita bagi menjadi beberapa bagian, sehingga nanti kita bisa juga fokus pada pengembangannya. Ini sampai di sini. Silakan ibu-ibu sekalian. Ya, silakan Bu Supeni. Wa ana khatartuka fastami' lima yuha. Aku
telah memilih engkau. Kita pakai dan. Aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah terhadap apa yang diwahyukan. Baik, terima kasih Bu Supeni. Coba Ibu bikin itu ya, bikin kalimat sendiri bahasa Indonesia pakai kata mendengarkan. Coba subjek, predikat, objek. Pakai predikatnya kata mendengarkan. Saya mendengarkan subjek, predikat. Subjek, predikat, objek. Saya mendengarkan radio. Satu, yang kedua? Saya mendengarkan murotal. Iya. Quran. Yang ketiga? Saya mendengarkan ceramah. Iya, terus yang keempat? Sampai 4. Saya mendengar apa nih dari kata mendengarkan ya? Saya mendengarkan pembicaraan. Nah, oke, bagus. Oke. Coba Ibu cermati kalimat yang Ibu bikin sendiri, gitu ya. Pertanyaan pemandunya adalah, apakah Ibu merasa perlu menambahkan kata antara predikat dengan objeknya? Predikat dan objeknya. Objek dan predikat. Karena Bagaimana Ibu? Apakah Ibu merasa perlu menambahkan suatu kata antara predikat dengan objeknya, atau Ibu bisa langsung setelah menggunakan, setelah berkata mendengar, ya Pak Ibu langsung bisa menyebut objeknya? Enggak perlu. Ya, nah sekarang coba Ibu amati. Ini ya. Fastami, di sini ada kata istami'. Apa maknanya? Dengarkanlah. Oke, bagus. Dengarkanlah. Apa yang harus didengarkan? Berarti Ibu tidak perlu menambahkan kata lain ya. Dengarkanlah, Ibu langsung ucapkan apa objeknya, apa yang harus didengar. Iya, dicoba lagi. Aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan. Oke, bagus. Yang bermakna diwahyukan yang mana? Yuha. Itu bentuk berapa? Bentuk 2 majhul. Nah, dengan demikian kalau kita pahami itu bentuk 2, maka ada makna apa yang bisa kita munculkan sebagai indikasi bahwa kita paham itu bentuk 2? Kalimat pasif. Oke, sekali lagi fokus kepada kalimat panduannya, bentuk 2. Mudhari sedang, akan. Oke, kira-kira mana yang cocok untuk kita gunakan di situ? Bentar Pak Guru. Jadi Ibu Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, dengan cara ini kira-kira kami ingin berkata bahwa belajar bahasa itu, mengetahui teori itu bermanfaat. Tetapi yang lebih bermanfaat lagi adalah kita bisa mempraktikkan teori yang kita sudah ketahui. Sebentar. Aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan. Maka apa? Ini berarti akan, Pak Guru. Oke, bagaimana jadinya? Aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan. Oke, bagus. Satu hal lain lagi ya, ibu-ibu yang lain juga boleh berkomentar ya, berkomentar. Komentarnya kalau setuju, oke setuju. Kalau kira-kira ada yang alternatif lebih baik, itu boleh kita jadikan sebagai pertimbangan.
Apa yang ingin kita minta komentar ibu-ibu sekalian adalah penggunaan kata maka dalam konteks ini kira-kira bagaimana ya kalau komentar ibu? Penggunaan kata maka. Apa memang bahasa Indonesia bisa sudah nyaman gitu kita mendengarkan kata maka di dalam kalimat semacam tadi? Kurang, Pak. Harus bahasa Indonesia kurang. Karena ya. Kalau oke, nggak persoalan, berarti kita sudah selesai pada di situ. Tetapi kalau ibu-ibu sekalian merasa kayaknya ada sesuatu yang nggak pas ya kalau kita pakai maka gitu ya. Harusnya ini Pak Erta. Gimana Bu Tati? Sesungguhnya gimana Pak? Oke, bagus. Iya, baik. Ya, pakai sesungguhnya ya Bu. Bagaimana jadinya kalau sesungguhnya kalau maka diganti dengan sesungguhnya gimana Bu jadinya? Baik, ibu-ibu yang lain bagaimana? Mungkin ada ide? Lalu Pak, lalu. Oke, bagus. Bagaimana jadinya kalau begitu Bu Mute? Lalu dengarkanlah. Oke, bagus. Yang lain bagaimana? Aku tetap pada pilihan maka. Oke, bagus. Ya, itu harus gitu ya. Sekali maka tetap maka. Yang lain silakan kalau ada. Karena konteksnya di situ. Iya, baik. Jika tidak ada, coba ibu-ibu ini ya, boleh nih dipilih. Coba pertimbangkan kalau kita ganti maka dengan karena itu. Karena itu ya. Oleh karena itu. Oleh karena itu. Nah, gitu tuh. Ya. Tawaran saya itu ya. Tawaran dari saya begitu, tidak menggunakan maka, ya, tidak menggunakan maka, tapi gunakanlah ungkapan oleh karena itu. Karena itu. Ya, boleh. Tetap aja jangan. Bu Supeni harus bagus tadi. Sekali maka, selamanya maka. Sama dengan prinsipnya. Sekali wa bermakna dan, selamanya dan. Maka begitu ada wawa jadinya dandan. Oke, sudah ya ibu-ibu sekalian, itu diskusi kita. Terima kasih Bu Supeni. Ya, terus ya, semangat terus. Itu kata orang bijak, orang pintar biasanya suka belajar. Tuh. Orang malas biasanya culas. Karena itu, nih kalau ibu-ibu sekalian belajar itu indikasinya pintar. Indikasinya pintar. Apa indikasi orang pintar? Indikasinya adalah dia belajar. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Siapa? Innani anallah. Saya coba Pak Guru. Silakan Bu Dia. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Iya, bagus. Sesungguhnya aku adalah Allah. Aku Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku. Dirikanlah sholat dan untuk mengenangku. Iya, oke, bagus. Nah, senang kan kita kalau begini tuh. Tuh, siapa tadi? Ustazah Dian Firyanti tadi tuh udah jadi ustazah udah. Tuh, emang dia nggak punya ustadz ya di kelas, jadi dia yang ngasih tahu teman-teman. Nggak ada, memang di kelas tuh nggak ada ustadznya, yang ada cuman gurunya. Kan enak tuh Ustazah Firyanti. Baik, mari kita dalami ibu-ibu sekalian. Innani anallah. Apa yang ibu bisa pahami dari ungkapan innani anallah? Sesungguhnya aku ada. Sebentar dulu ya, yang lain kita ini dulu ya, kita mengambil manfaat dari pemahaman yang sudah didapatkan oleh Bu Dian dulu ya. Silakan Bu Dian. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Iya. Sesungguhnya aku adalah Allah, begitu Bu? Iya,
Inani aku adalah Allah. Iya, Aku oke, bagus. Allah ya ibaratnya. Yang bermakna aku itu yang mana di situ, Ibu? Ana. Ana sajakah? Inani ini kan aku juga. Ana Oke, juga bagus. aku. Berarti ada dua ya. Ya. Nah, ketika terjadi pengulangan seperti itu, Ibu mengingat apa, Ibu, kalau ada pengulangan semacam itu? Ini apa namanya? Aduh, aku udah di ujung lidah nih, tapi emang jarang keluar, jadi dia masih malu nih. Kayaknya ilmunya masih introvert ya, Bu Mute ya. Ilmunya masih introvert, belum ekstrovert. Penegasan. Bagus tuh, akhirnya keluar juga dia. Tadi pakai malu-malu. Nah, ketika Ibu memahami bahwa di situ ada penegasan, ungkapan apa yang Ibu gunakan dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan di situ ada penegasan, ya bukan hanya mau memberitahu gitu, bukan hanya pemberitahuan biasa gitu. Sesungguhnya akulah Allah. Penegasannya mana? Lah. Oke, bagus. Kan beda itu mananya. Tuh, udah sesungguhnya udah gitu, pakailah lagi. Sesungguhnya akulah Allah. Gitu. Bagus. Kita lanjutkan berikutnya. La ilaha illa ana. Apa yang Ibu pahami? Tidak ada Tuhan selain aku. Iya, bagus. Nah, itu versi yang lama ya, yang biasa kita gunakan ya. Tapi mungkin ibu-ibu sekalian ada yang ingat ya, dalam ungkapan bahasa Arab ya, dalam ungkapan bahasa Arab ketika adalah kemudian diikuti oleh ilah dalam satu rangkaian, itu dalam bahasa Indonesia bisa melahirkan makna apa, ibu-ibu sekalian? Mungkin Bu Dian ya, mungkin yang duluan. Mungkin ada ibu ingat? Tidak ada Tuhan lah yang. Iya, Bu Mimi mungkin ada? Iya, itu tuh gitu. Tidak ada Tuhan. Ya, yang lain. Mohon maaf, walaupun saya tidak sebut namanya satu-satu, mungkin kalau yang ada yang ingat silahkan. Kecuali Pak. Oke, bagus ya. Yang lain? Hanya ya Pak. Nah, itu dia. Itu dia yang tadi kita maksud targetkan, bahwa adalah diikuti ilah dalam satu rangkaian itu bisa bermakna hanya. Ya, bisa bermakna hanya. Sehingga ungkapan ini bisa kita berkata, Tuhan itu hanya aku. Tuhan hanyalah aku, kan bisa juga begitu. Oke, bagus ya. Aku, dan maka sembahlah aku. Nah, ini sama diskusi kita tadi. Maka sembahlah aku ya. Ini kira-kira ini juga fa yang ada di sini bisa kita diskusinya sama seperti kita diskusi di fa yang tadi Bu Supeni sudah sampaikan. Nah, kelihatannya Bu Dian dan Bu Supeni punya ini ya, kesamaan dalam platform, dalam warna. Sekali maka, selamanya maka, gitu. Oke. Lalu wa aqimis shalah li dzikri. Apa tadi? Bu Dian, wa aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Iya, bagus ya. Untuk mengingatku. Baik. Nah, untuk mengingat di sini, ibu-ibu sekalian, apakah dia berkaitan dengan waktu tertentu, mengingat Allah dalam konteks ini? Terusnya. Tidak. Apakah mengingat Allah terkait dengan waktu tertentu atau tidak terkait dengan waktu? Tidak. Silakan ibu-ibu sekalian yang kita itu ya berbagi pemahaman. Tidak terkait dengan mengingat dalam bahasa Indonesia kata apa?
Kata kerja. Ya. Kata kerja ya. Karena itu diskusi kita adalah apakah mengingat Allah, di sini kan I-nya, I-nya itu kan sayanya itu kan ke Allah di sini ya. Apakah mengingat Allah itu terkait dengan waktu tertentu? Tidak. Terkait dengan waktu tapi tidak tertentu terus menerus. Selamanya. Maksudnya pertanyaannya Pak Guru. Bagaimana? Terikat dengan waktu tertentu atau tidak? Tidak, bukan terus menerus. Terikat ya. Terikat. Konteksnya Ya, baik. perintah sholat. Yang mengatakan terikat, bagaimana penjelasannya? Karena ini terikat terkait perintah sholat Pak Guru, sehingga untuk mengingatku itu untuk mengingat Allah itu ya terikat waktu. Iya, oke, bagus. Yang mengatakan tidak terikat? Kalau saya tadinya bukan berarti nggak terikat Pak Guru, maksudnya tidak terikat dengan waktu tertentu, tapi dia secara terus menerus. Ya, Kalau terus menerus berarti seperti itu ya, seperti mudhari ya Bu ya? Iya. Oke, bagus. Iya, yang lain bagaimana? Senantiasa bentuknya ini masdar Pak, jadi dia tidak terikat waktu, bukan fiil. Oke, bagus. Ya, jadi itu arahnya ya, arahnya bahwa zikr di sini itu bentuknya masdar. Kalau namanya masdar berarti tidak terikat dengan waktu. Ya, tidak terikat dengan waktu. Sedangkan kalau dia fiil baru penekanannya itu terikat dengan waktu. Misalnya seperti yang Bu Supeni katakan terikat dengan waktu. Waktu apa? Waktu sholat. Di luar sholat, no way. Kan bisa begitu. Atau seperti tadi ya, Bu Nur sampaikan itu terikat dengan waktu. Waktu apa? Terus menerus. Terus menerus itulah bagian dari waktu. Tapi bahwa kita harus mengingat Allah setiap saat, betul ya, bahwa kita mengingat Allah setiap saat itu betul pemahamannya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan lidzikri, ini adalah masdar tidak terikat dengan waktu tertentu. Baik, Ibu-ibu sekalian, kita sudah tuntas membahas Toha 13 dan 14. Seumpama ada yang ingin didiskusikan tambahan boleh disampaikan. Kalau tidak, kita lanjut ke Al-Qasas 68. Lanjut, Ibu-ibu sekalian? Lanjut. Iya, silakan. Siapa berikutnya yang akan ambil bagian dalam usaha baik ini? Yuk, Bu. Yuk, Ibu-ibu sekalian. Nanti jangan sampai masuk surga cuma dengar cerita. Karena waktu belajarnya juga cuma dengar aja. Silakan. Oke, baik. Jika tidak ada yang akan berbagi bersama kita untuk Al-Qasas 68, kita bisa lanjut ke surah dan ayat berikutnya, Ibu-ibu sekalian. Saya Pak Guru, kalau misalnya nggak ada. Ayo cepat, ada yang berbagi. Daripada lanjut. Oke, baik. Pak Guru, saya. Ini Bu Kana ini sangat menghormati senior. Nah, nggak enak kalau saya duluan katanya. Akhirnya ketika senior-senior sedang itu daripada dilewatin jadi bahasa senior mengatakan yang muda aja, katanya kita kan udah tua. Yang muda mengatakan nggak enak kita masih kecil. Ya silakan Bu Kana. Rabbuka yahluku ma yasha'u wa yahtaru maka ana lahumul khiyarah. Subhanallahu wa ta'ala amma yusrikun. Rabbuka, Tuhanku, yahluku, apa ya yahluku tadi? Oh, kita. Tuhanku, dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan
pada mereka, pilihan apa yang tidak ada pilihan lain bagi mereka. Maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah dan maha tinggi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Ama tuh apa ya? Dari apa yang apa yang mereka sekutukan? Apa yang mereka sekutukan? Tuhan sudah? Ya, baik. Nah, sekarang kita coba dalemi pada apa yang Bu Kanah sudah pahami. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Bahasa Indonesianya saja, Ibu. Tuhanku, dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia pilih. Iya, bagus. Ibu mengatakan dia, maksudnya di sini siapa? Tuhan. Apakah Tuhan ada di situ? Rabbuk ada. Nah, kalau gitu apa perlu diganti kalau ada? Nggak usah sih. Oke, bagus. Ya. Supaya kita dapat ilmunya. Namanya juga kata ganti. Nah, bahasa Indonesia kan kira-kira begitu ya. Bahasa Indonesia kan begitu. Namanya juga kata ganti. Tapi kalau bahasa Arab dia bukan menggunakan kata ganti. Bahasa Arab itu menggunakan domir. Tuh ya, menggunakan domir. Tuh, sehingga nggak masalah. Ya, di situ Tuhannya ada ya-nya ada, dalam bahasa Arab nggak apa-apa. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak elok, bahasa Indonesia. Loh, orangnya ada kok diganti. Orangnya ada kok diganti. Tuh. Kalau bisa itu nambah lagi 3, 4, 5 periode karena orangnya masih ada, nggak mau diganti, Bu. Karena gitu. Coba bagaimana jadinya? Tuhanku akan menciptakan apa yang, tapi kan yasanya pakai dia kehendaki. Maaf. Tuhanku akan menciptakan apa yang kehendaki. Dia kehendaki tetap Pak Guru. Apa yang dia kehendaki dan dia pilih. Kalau saya tetap nggak apa-apa. Kalau apa yang kehendaki dan pilih apa yang ya nggak apa-apa Bu. Nanti kalau mengatakan begitu, kan Ibu bisa terus terang aja mengatakan, gampang aja. Enaknya begitu Pak Guru, selesailah urusan. Kalau Ibu udah mengatakan enaknya begitu mah, soal selera gimana kita mau diskusikan. Iya. Tapi kan tadi bisa kan bahwa karena dia, yakhluqu itu yang kita maksud adalah Tuhan dan ada di situ, nggak jauh-jauh gitu ya. Nggak jauh-jauh, maka kita tidak usah mengatakan dia gitu ya. Kita gitu. Tadi Ibu mengatakan aku itu dari mana idenya? Tuhanku gitu dari mana? Buka. Jadi yang bermakna ku di situ yang mana, Ibu? Tuhanku sih, Robuka kamu salah. Kan kamu. Maaf saya kenapa jadi aku sih Robuka? Tuhan kamu. Untung Ibu nggak ngomong sama suaminya temen. Iya. Suamiku kapan pulang? Suamiku. Iya, maksudnya mau nanya suamimu kapan pulang. Lupa Pak Guru. Robuka. Saking merasa dekatnya kamu, ya jadi suami itu. Oke, baik. Nah, coba lihat. Ini kan ada wa ya, Bu Kanah ya? Iya. Wa itu kalau di tengah kan dalam bahasa Indonesia kita pahami ya. Kalau bahasa Indonesia kan ini kan kalau di tengah berarti menyambung ya. Iya. Tuh, kalau kita sih masih ilmunya ilmu tingkat awam. Kalau kita tingkat awam itu yang bisa kita sambung adalah yang kelihatan sebelum dan sesudahnya. Gitu. Kalau tapi kita diskusi kita dengan Bu Supeni sebelumnya lucu juga gitu, bisa nyambung tangan jin sama tangan manusia gitu ya. Nah, kalau ini sih kelihatan ya. Nah, dan di sini wa yang ini menyambung di sini kira-kira yakhtar itu disambung ke yasha atau disambung ke yakhluqu atau disambung ke yang lain? Ke yasha. Yasha. Jadi gitu ya. Dengan demikian berarti
Allah akan menciptakan apa yang Dia inginkan dan apa yang Dia pilih. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi Dia sudah menciptakan, gitu ya. Sudah menciptakan, saya ingin menciptakan ini gitu kan, udah selesai. Setelah itu, aku harus memilih. Berarti ada yang nggak jadi diciptakan kalau begitu. Jadi dengan apa? Kan begitu pemahamannya kalau begitu. Dia sudah menciptakan, aku katakanlah begitu kira-kira gambarnya anak-anak itu gitu. Itu. Aku sudah beli 5 boneka, mah, katanya. Udah bayar. Setelah itu kemudian aku pilih 2 boneka yang tadi aku sudah beli. Lah yang 3 mau kemana? Udah tinggalin aja. Kan sayang banget itu. Udah dibeli, tapi dipilih cuma 2. Kalau ibu-ibu yang lain, sepaham dengan Bu Kana? Tidak, Pak. Kalau saya lupa, Pak. Tidak, Pak. Kalau Bu Susi, yahtarnya kemana digabungkannya? Yahtarnya ke yahluk, Pak. Iya, kalau begitu berarti kira-kira maknanya bagaimana? Tuhanmu memilih, menciptakan dan memilih yang Dia kehendaki. Nah, begitu jadinya. Oh, iya, betul. Dan ini ibu-ibu sekalian, sekali lagi ya, bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia kita agak kaku gerak kita. Agak kaku gerak kita. Karena apa? Kalau bahasa Indonesia berubah posisi, berubah arti, tapi nggak berubah bentuk ya. Coba ambil contoh sederhana ya. Kita bandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, ibu-ibu sekalian. Misalnya kita mengatakan ini ya. Misalnya nih, istri kedua. Kok pakai istri? Oke lah, boleh lah. Kalau suami kedua nanti nggak enak. Pakai anak aja, biar nggak nanti bias gender. Kalau kita mengatakan anak kedua dengan kedua anak, bahasa Indonesia berbeda nggak maksudnya? Anak kedua beda. Beda ya? Beda. Coba perhatikan ya bahasa Indonesia ya. Anak kedua anak. Kedua anak Beda kan? Tapi keduanya berubah nggak? Tidak. Duanya kan? Tuh. Jadi kita agak susah untuk mendeteksinya orang ya. Tapi bandingkan kalau kita mau mengatakan ya, itu kalau mau berbahasa Inggris kira-kira gitu, kira-kira aja gitu. Kalau kita mau mengatakan anak kedua, The second. Ya, kalau mengatakan kedua anak. Berdua. Nah, nggak mengatakan second lagi kan kalau bahasa Inggris? Iya. Nah, gitu kan? Kira-kira kita intinya bahwa kita agak sulit ini bahasa Indonesia itu agak membatasi ruang gerak kita, gitu. Ruang gerak kita. Nah, karena dalam bahasa Indonesia posisi itu sangat sangat ketat ya, sangat ketat. Maka ketika kita memahami bahasa Arab, kita harus mengikuti aturan bahasa Indonesia tersebut. Kita tidak bisa mengikuti urutan dalam bahasa Arab ini. Ya. Karena apa? Karena wayahtar itu ke yahluku, maka kita ikuti dengan mengatakan Tuhanmu menciptakan dan memilih. Itu. Memilih apa yang Dia kehendaki. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Ya, Pak Guru. Baik. Pokoknya kalau paham itu udah bahagia saya dengarnya. Kenapa? Tuh orang belajar kalau nggak sampai paham itu bahagianya nggak maksimal. Nah, tapi kan ada teman saya nggak paham-paham tapi dia bahagia, ya itu artinya memang dia luar biasa. Itu bisa bahagia walaupun nggak paham. Kita lanjutkan berikutnya. Maka nalahumul khiyarah. Tidak ada pilihan. Ini sudah dijelaskan ya maknanya Bu Kanah di bawah. Tidak ada pilihan lain bagi mereka. Ya, karena yang memilih tadi siapa? Allah. Nah, sehingga kita kalau mendapatkan sesuatu yang kita tidak inginkan, ya, sesuatu yang tidak kita inginkan, maka inilah pemahaman ini bisa kita gunakan sebagai
payung untuk memahami hati kita supaya tidak kebasahan derita. Payungi dengan pemahaman ayat ini. Inilah yang Allah ciptakan untukku, inilah yang Allah pilih untukku. Gitu. Karena bagi kita tidak ada pilihan lain, ya. Tidak ada pilihan lain. Oke. Yang berikutnya Bu Kanah tadi, subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Suci Allah yang maha tinggi. Tadi apa ya? Dari apa yang mereka kerjakan. Iya, bagus. Sama seperti tadi mereka ya. Sekutukan. Iya. Mereka kerjakan sih. Yusrikun, mereka sekutukan. Bagus. Lantur. Selalu ada kesempatan kedua untuk Bu Kanah ya. Kesempatan kedua. Nah, yang tadi juga kita ini ya. Wa ta'ala ini kemana dia? Ke subhana atau ke Allah, Bu? Ke Allah. Jadi subhanallah. Wa ta'ala ini ke subhananya atau ke Allahnya? Subhana. Oke, kalau begitu maka maknanya akan menjadi Maha suci dan tinggi. Dan maha tinggi Allah. Nah, begitu. Suci. Tapi ini nggak penting ya, Ibu Bapak sekalian, nggak penting ya kalau kita tidak orientasinya ke pemahaman. Nggak penting apa efeknya. Tapi coba Ibu Bapak cermati ya sekalian ketika kita berkata maha suci dan maha tinggi Allah. Dengan kalau kita berkata maha suci Allah dan maha tinggi. Iya. Ini bukan soal ini ya. Ini yang saya katakan bahwa orang belajar bahasa itu ya kan udah pakai istilah baru ya. 4 apa Ibu-ibu sekalian? 4 apa? Sehat. 4 apa? Istimewa. Sehat istimewa. 4 apa? Istimewa. Sehat. Sehat, Mas. Bukan, udah diperbaharui 4 cermat gitu. Oh, tahu. Belum tahu tuh bagus. Ini udah ada revisi nih sekarang, generasi nih mikir-mikir kalau dibilang 4 sehat berarti kalau nggak dapat 4 jadinya sakit nanti nggak enak, takut nanti ada yang tersinggung kata saya nggak mau pakai 4 sehat lagi lah. Oh, 4 cermat. Nah, 4 cermat. Nah, ini saya kira lebih bagus tuh. Kalau tidak dapat 4-4-nya berarti ya, tidak cermat saja, sehat tapi tidak cermat. Gitu. Nah, 4 cermat, 5 istimewa. Itu kan soal rasa nih kalau kita berkata, sama aja sih tapi beda gitu, beda gitu ya. Maha suci dan maha tinggi Allah dengan maha suci Allah dan maha tinggi. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Ini perbuatan menyekutukan itu positif apa negatif? Negatif. Apa? Negatif. Negatif. Nah, yang digunakan adalah subhanallah. Jadi, subhanallah itu kita munculkan ketika ada yang positif atau ketika ada yang negatif? Negatif. Ya, betul. Kalau ada yang positif, yang kita munculkan adalah Masya Allah. Masya Allah. Ya, bagus. Ibu-ibu sekalian sudah bergerak ke arah yang lebih bagus. Baik, kita sudah tuntas mendalami 2 surah kutipannya, Toha dan Al-Qasas. Kita lanjut berikutnya, Ibu-ibu sekalian. Jika tidak ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan, silakan Bu Nur. Yang tadi itu apa yang ini nih. Tadi kan kalau nggak salah tadi Pak Guru nerangkan bahwa ini bisa jadi dasar untuk apa ya tadi maksudnya kalau sama memahami untuk mengambil diri kita bahwa ini kita nggak ada pilihan. Maksud saya ini gini Pak Guru, implementasinya gimana ya untuk memakai ini sebagai payung? Misalkan ada suatu hal apa gitu, terus dasar
memayungi ayatnya yang ini makana lahum khair. Oh iya. Tadi saya sampaikan bahwa ketika kita menemukan kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan kita, ya, supaya hati kita tidak dirundung oleh sedih berkepanjangan, maka ingatlah kandungan dari ayat ini, gitu. Bahwa apa yang kita temukan, kita temui, kita dapatkan dalam hidup ini adalah sesuatu yang Allah ciptakan dan Allah pilih untuk kita. Karena itu, ibu-ibu sekalian, pemahaman lebih lanjutnya bahwa kemuliaan dalam hidup ini sebenarnya tidak terletak, ya, utamanya itu bukan pada apa yang terjadi, tetapi bagaimana sikap hati. Ya, bukan pada apa yang terjadi, tapi bagaimana sikap hati kita. Bahwa namanya lupa, semua orang bisa lupa. Tetapi lupa yang tidak disukai itu umumnya, itu bisa meninggikan derajat kita ketika kita pada saat lupa menyatakan bahwa kita memang lemah, hanya Allah yang maha kuasa, yang maha kuat. Kan jadinya kita tidak sombong, kita tidak takabur, dan sebagainya. Nah, sebaliknya juga, bahwa ketika ada peristiwa, ada kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan harapan kita, kalau kemudian kita tidak memayungi dengan inti dari pesan ayat ini, maka nanti kita cenderung pertama adalah kita akan mencari kesalahan orang lain. Wah, saya begini nih gara-gara ini nih, gara-gara ini nih, gara-gara gini, dan sebagainya. Gitu ya. Tidak kemudian kita payungi bahwa kalau bahasa klisenya gitu, tapi ini tetap ada nilai positifnya, bahwa ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil dalam setiap kejadian. Kira-kira begitu, Bu Nur? Ya, makasih Pak Guru. Berarti ini maksudnya segala sesuatu yang terjadi itu yang terbaik yang Allah kasih di Pak Guru ya. Baik. Kalau saya kadang-kadang saya tidak berani mengatakan itu yang terbaik. Saya paling sampai pada pengatakan inilah yang paling cocok untuk saya. Gitu. Karena kalau bilang terbaik, wah nanti agak tinggi tensinya. Tapi saya bilang ya memang cocoknya begini. Kalau saya memang cocoknya begini gitu. Dengan sekian banyak dosa-dosa dan kealfaan yang saya miliki, ya cocoknya dikasih segini gitu. Nah, dan itu hakikatnya itu yang terbaik seperti yang Ibu katakan. Baik, Ibu-ibu sekalian, ada lagi? Satu lagi Pak Guru supaya lebih paham. Tadi kan Pak Guru bilang subhanallahi wa ta'ala, itu akan lebih tepat kita menerjemahkannya Maha Suci Allah dan Maha Suci dan Maha Tinggi Allah. Kalau kita misalkan menerjemahkan subhanallah wa ta'ala, Maha Suci Allah dan Maha Tinggi, itu berubah makna nggak Pak Guru? Maksudnya berubah boleh ya. Nggak berubah arti kan? Tadi yang kita bicarakan itu tadi istimewa, soal rasa. Soal rasa. Tapi kalau kita udah bicara soal rasa kan susah, Ibu. Tuh. Ya. Orang yang sudah terbiasa makan di warteg diajak di restoran, justru dia nggak betah itu. Nggak boleh pakai tangan, nggak boleh angkat kaki gitu, nggak boleh ya pisaunya juga nggak sembarangan kan. Soal rasa jadinya. Banyak aturan. Nah gitu, soal aturan. Kebanyakan aturan justru bikin kita nggak nyaman kan. Tuh. Orang Indonesia kan itu kalau ingin menghentikan laju kendaraan kan kalau Singapura butuh teknologi canggih berupa lampu, kita sebut dengan lampu merah. Tapi kalau orang Indonesia nggak perlu pakai lampu merah, cukup dengan tangan, maka bisa seperti Iron Man, bisa menghentikan laju kendaraan. Gitu. Tapi itu soal rasa, kembali lagi soal rasa dan soal bahasa, bahwa ketika ini namanya kata kita pahami dengan kata sambung, dia itu nyambung dengan mana sebenarnya? Maha Suci, Maha Tinggi itu bersambung dengan Maha Suci atau bersambung dengan Allah gitu. Kelas katanya gitu. Gitu ya Bu Nur? Dan ibu yang lain? Ada lagi yang lain? Oke, baik.
Jika tidak ada, maka itu artinya kita sudah sampai di akhir dari diskusi kita. Kenapa? Karena diskusi itu tidak akan terjadi kalau tidak ada teman diskusinya. Udah pada diam-diam semua, itu artinya sudah minta istirahat. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita, mengampuni dosa kita, dan ini menambah bahagia kita ya, ibu-ibu sekalian. Sebagaimana jasmani kita, fisik kita butuh makan, maka sesungguhnya rohani kita juga butuh makan, akal pikiran juga butuh makan. Ya, kalau dicuekin terus, nanti lama-lama dia akan mengalami penyakit akut. Begitu juga rohani kita kalau dicuekin lama-lama nanti penyakit akut, dia justru kena makanan langsung tepar. Begitu juga akal pikiran, kalau terlalu sering diabaikan, nggak dikasih makan, nanti lama-lama begitu dikasih makan berpikir sedikit, udah. Gitu. Maka bersyukurlah ibu-ibu sekalian, kita mudah-mudahan diberikan istiqomah untuk bisa terus berada di jalan yang baik ini. Ya. Tapi untuk ibu-ibu, siapapun juga yang memutuskan untuk tidak bergabung bersama kita di waktu kita belajar, tetap kita akan mengatakan ibu-ibu sekalian tahu mana yang terbaik untuk dipilih dalam hidup ini. Karena itu kita bahagialah. Bersama kita juga itu terbaik, ibu-ibu bersama yang lain juga itu juga yang terbaik. Jadi semua bisa bahagia. Terima kasih ibu-ibu sekalian, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ini sebenarnya kangen suara Bu Sri Lestari gitu ya. Nah, tadi Bu Yuni udah ada kedengerannya, kan Bu udah Nur banyak juga. yang itu, Pak. Bu Sri hari ini nggak kedengeran. Ya, Kan terima banyak kasih maju. sekali lagi, mohon maaf. Saya pamit ibu-ibu sekalian. Wallahul muwaffiq wal hadi Terima kasih. ila sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama ibu-ibu Terima kasih, sekalian. Bapak. Ya, pamit ya.